Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Wurongtun 2021. Film berkisah tentang 6 anak remaja yang melakukan pendakian gunung namun mereka tidak mengikuti aturan dalam mendaki. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam wilayah kampung psikopat dan terjadi pembunuhan brutal. Mari kita mulai ke alur cerita filmnya. Ada 6 remaja bernama Jen, Darius, Adam, Mila, Louis dan Gary. Mereka adalah 3 pasang kekasih yang akan pergi berlibur untuk mendaki jalur Appalachian. Mereka memutuskan untuk menginap di hotel terlebih dahulu, dan naik gunung besok paginya. Jen memesan 3 kamar, pemilik hotel memberi nasihat pada Jen saat mereka mendaki. Mereka harus tetap pada jalur yang ditandai, karena tanah di sana tak kenal ampun, dan Jen menerima nasihat itu. Malamnya mereka berenam bersenang-senang dan minum-minum di bar. Saat mereka sedang minum-minum, ada pria bernama Nate menghampiri meja mereka. Nate paham Jen dan kawan-kawan bukan orang daerahnya. Darius mengatakan bahwa mereka datang untuk mendaki jalur Appalachian besok pagi. Nate mengatakan bahwa di jalur Appalachian ada sesuatu yang aneh, dan jika mereka bersedia Nate bisa mengantar mereka karena Nate sudah paham betul dengan daerahnya. Namun mereka menolak. Namun saat Nate meninggalkan mereka, Adam mengeluarkan kata-kata mengejek dan Nate mendengarnya. Nate kembali menghampiri mereka, dan memperingatkan mereka untuk berperilaku baik, dan menjaga diri mereka baik-baik karena mereka mungkin akan bertemu lagi dengan Nate. Setelah itu mereka kembali ke hotel. Mila mengatakan besok mereka harus berangkat jam 8 pagi, dan tiba-tiba mereka melihat ada orang yang berada di samping mobil mereka. Adam yang sifatnya songong dan sopral langsung menyuruh orang itu pergi, dengan kata-kata yang tidak sopan dan melempari orang itu dengan botol bir, dan orang itu akhirnya pergi. Sesampainya di hotel Jen menelpon ayahnya, karena tidak diangkat, dia meninggalkan rekaman suara dan mengatakan bahwa Jen dan teman-teman akan mendaki jalur Appalachian. Paginya Jen jogging terlebih dahulu. Di jalan dia melihat wanita dengan tampilan aneh sedang membuat pernak-pernik. Wanita ini bernama Edith. Jen juga melihat anak kecil bernama Ruti yang saat disapa Ruti malah menghindar. Ruti pemalu dan tidak suka berbicara. Jen akhirnya membeli 1 gelang dari Edith berharga $10. Selanjutnya mereka berangkat mendaki. Mereka sangat antusias dan semangat. Bahkan Mila merekam perjalanan mereka untuk channel YouTube-nya. Mereka mulai memasuki jalur Appalachian. Mereka sangat senang karena hutannya sangat indah. Mereka bahkan menemukan air terjun di sana. Mereka sangat menikmati perjalanannya. Mereka jalan mengikuti jalur. Mereka sangat senang melihat hamparan hutan yang sangat luas. Mereka pun melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba Darius ingin menyimpang dari jalur. Untuk mencari benteng perang saudara yang ada di hutan ini. Adam setuju. Namun Jen mengatakan bahwa pemilik hotel sudah memperingatkan mereka supaya tetap mendaki sesuai jalur. Namun Darius merayu Jen, jika mereka tak menemukan benteng itu mereka akan langsung kembali ke jalur dan akhirnya Jen setuju. Mereka berenam mulai turun dan jalan menyimpang dari jalur, namun saat berjalan tiba-tiba Mila terpeleset di tebing untungnya Mila tidak jatuh. Mereka melanjutkan perjalanan, berjam-jam kemudian mereka masih belum menemukan apapun. Mereka berhenti dan Darius meminta yang lain untuk kembali ke jalur saja, dan Darius nanti akan menyusul mereka. Namun tiba-tiba ada sesuatu di atas mereka, ternyata itu adalah batang kayu besar yang menggelinding ke arah mereka. Mereka pun lari untuk menyelamatkan diri mereka, supaya kayu itu tidak mengenai mereka. Mereka terlempar dan terluka. Mila marah karena Adam lari meninggalkan Mila, namun, akhirnya mereka selamat walaupun tubuh mereka dipenuhi luka. Mereka berempat mencari Louis dan Gary dan saat ditemukan, ternyata kayu itu mengenai Gary sampai kepala Gary gepeng. Louis sebagai kekasih Gary sangat histeris. Mereka semua stres dan tak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Mereka ingin meminta bantuan namun tidak ada sinyal di sana. Louis mulai marah pada Darius karena Darius yang mengajak mereka menyimpang dari jalur. Darius sangat merasa bersalah terutama pada Louis. Darius mengajak mereka untuk segera pergi, namun, Louis tidak bisa meninggalkan Gary di sana. Tak lama kemudian Jen melihat ada seseorang di balik pohon namun saat Darius melihat, tidak ada siapapun di sana. Mereka mulai ketakutan. Jen akhirnya memberi semangat pada Louis supaya Louis mau meninggalkan Gary. Dengan berat mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Gary. Sampai malam tiba mereka belum kembali ke jalur yang benar. Louis pun sadar kalau mereka sudah tersesat.
lagi-lagi Louis menyalahkan Darius. Louis tak mungkin meninggalkan Gary semalaman, karena bisa jadi nanti Gary dimakan hewan jika tidak segera dievakuasi. Namun Adam menenangkan Louis, bahwa itu hanya jasad Gary dan rohnya sekarang sudah pergi, dan Gary pasti sudah bahagia di surga, karena sudah larut malam dan hujan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda untuk mereka beristirahat, dan mengobati luka mereka. Malamnya hujan sangat deras, petir menyambar dengan keras sampai Jen terbangun, dan saat ada cahaya petir, Jen melihat seperti ada bayangan orang di luar tendanya. Esok paginya mereka bangun, namun Mila tidak ada. Mila mengatakan ingin pipis namun ternyata sampai pagi Mila tidak kembali ke tenda. Adam mulai panik dan memanggil Mila namun tidak ada jawaban, dan tak sengaja Adam menginjak batu yang ternyata itu adalah batu nisan. Semalaman mereka sudah tidur di kuburan. Tak lama kemudian Louis mencari HP-nya namun tidak ada, begitu pula dengan yang lain, HP mereka hilang semua, dan Mila juga belum kembali, dan Jen akhirnya mengatakan bahwa dia semalam melihat bayangan orang di luar tenda namun tak memberitahu mereka, karena dia pikir mungkin itu bayangan pohon. Adam semakin cemas setelah mengingat semua kejadian yang terjadi dan langsung mencari Mila. Jen tiba-tiba melihat Ruti, namun tiba-tiba Adam berteriak dan membuat Ruti takut. Adam curiga dengan adanya Ruti di hutan dan Mila yang hilang. Jen sudah memperingatkan agar Adam tidak menuduh Ruti. Ruti pun lari dan Adam mengejarnya, namun tiba-tiba Adam jatuh dan Jen menyuruh Ruti untuk lari. Dan saat Adam akan bangun tiba-tiba kakinya sudah terikat oleh rantai. Jen kebingungan. Dan tiba-tiba rantai itu seperti ada yang menarik. Jen, Darius dan Louis mencoba memegang tangan Adam namun Adam tiba-tiba ditarik dengan kencang ke dalam sebuah lubang, dan Adam langsung hilang. Darius mencoba masuk ke dalam lubang itu namun Adam tidak ada, malah hanya ada ular di sana. Darius ingin berusaha mencari Adam, namun, Jen mengajak mereka untuk segera keluar dari hutan dan mencari bantuan, dan menandai tempat hilangnya Adam dengan kemejanya. Mereka bertiga lanjut jalan, tak lama kemudian mereka menemukan sebuah gubuk yang berisi berbagai sepatu dan berbagai benda tajam. Tak lama kemudian Darius mendengar suara, dan tak lama kemudian mereka melihat dua orang dengan memakai baju aneh dan kepala rusa, dan mereka membawa Adam. Darius langsung mengambil alat dan mengejar mereka. Darius meminta mereka untuk melepaskan Adam. Adam dilepaskan, namun tiba-tiba orang-orang itu berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui artinya oleh Darius. Louis dan Jen yang datang dengan membawa senjata, mereka lanjut menanyakan keberadaan Mila namun orang-orang itu terus bicara menggunakan bahasa asing, dan tak lama kemudian Adam bangun dan memukul kepala salah satu dari orang itu, menggunakan kayu sampai kepalanya hancur. Dan satu orang aneh itu melarikan diri. Adam terpaksa melakukan itu karena ternyata orang aneh itu sudah membunuh Mila, namun tiba-tiba Mila muncul. Semua kaget namun Mila malah bertanya apa yang terjadi padahal Mila baru saja berpisah dengan teman-temannya. Mila kaget melihat Adam sudah membunuh orang. Dan ternyata Mila pergi pipis di hutan dan Mila melihat dua orang yang berpakaian aneh itu, jadi dia bersembunyi. Mila mendengar teman-temannya mencarinya namun Mila tidak berani menjawab karena pasti orang-orang aneh itu akan mendengar suara Mila. Mila akhirnya sadar Adam membunuh orang tanpa alasan, namun Adam beralasan bahwa dua orang itu sudah menculiknya dan mengikatnya seperti binatang. Jika Adam tak membunuhnya dia tidak akan tahu nanti apa lagi yang akan orang-orang itu lakukan padanya. Namun Jen menganggap perbuatan Adam tetap salah. Namun Darius menenangkan suasana dengan memihak Adam, bisa saja orang-orang itu juga yang sudah melempar batang pohon yang membuat Gary tewas. Mereka memutuskan meninggalkan jasad orang itu dan menganggap ini tidak pernah terjadi. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, Darius tidak sengaja menyentuh tali perangkap yang membuat Darius terkena jebakan, sampai membuat bahunya terluka. Mila langsung mengobati luka Darius, dan kembali melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba ada orang yang menculik Louis, dan Jen pertama yang sadar bahwa Louis hilang. Dan tiba-tiba banyak orang aneh bermunculan di sekeliling mereka. Adam langsung lari diikuti oleh Mila. Jen dan Darius menyusul, namun saat Mila mengejar Adam Jen jatuh ke dalam sebuah lubang, dan saat Adam melihatnya, Mila sudah tertusuk kayu runcing di dada dan kakinya. Mila meminta tolong namun Adam sudah sadar ada orang aneh di dekatnya. Adam akhirnya memutuskan meninggalkan Mila dan berjanji akan meminta pertolongan dan segera kembali.
Mila ketakutan dan sangat kesal karena pacarnya tega meninggalkannya, dan tak lama kemudian ada orang aneh datang dan langsung memanah Mila. Mila pun tewas. Adam terus berlari namun ada orang aneh yang menarik tali jebakan dan Adam akhirnya kembali diculik. Darius dan Jen masih berusaha melarikan diri dari orang-orang aneh itu. Mereka bersembunyi di sela-sela bebatuan. Namun tiba-tiba orang aneh itu muncul di belakang mereka. Mereka lari dan saat sedang bersembunyi, Darius berhasil ditarik dan dibawa oleh orang-orang itu, begitu pula dengan Jen. Ayah Jen mulai khawatir karena sudah beberapa minggu tidak ada kabar dari anaknya. Ayah mencoba menelpon Jen dan meninggalkan pesan suara untuk menghubunginya, jika Jen sudah kembali aktif. Dan saat sadar Jen sudah diletakkan di sebuah sumur dengan tangan terikat, dan hanya menggunakan pakaian dalam, Jen ketakutan dan berteriak meminta tolong. Ternyata Edith ada di sana. Tak lama kemudian Edith memberikan sebuah apel dan seember air. Jen memakannya dan Edith memberikan Jen sebuah tangga. Jen akhirnya naik. Dan setelah keluar dia sudah dikelilingi orang aneh beserta teman-temannya yang hanya menggunakan pakaian dalam. Orang-orang aneh itu menutup kepala mereka dengan karung kecil dan menyuruh mereka untuk berjalan mengikuti Edith. Mereka dibawa ke sebuah pemukiman aneh dan banyak warga yang tinggal di sana. Jen dan kawan-kawan dibawa ke sebuah ruangan dan saat penutup kepala mereka dibuka, mereka semakin ketakutan melihat ruangan yang aneh. Mereka disuruh berlutut. Darius sangat emosi dan berusaha melawan mereka namun akhirnya Darius menyerah. Tak lama kemudian datang beberapa orang dengan pakaian aneh dan kepala kambing. Mereka adalah ketua dari pemukiman aneh ini dan merupakan ayah dari Edith, dan si ketua memberitahu bahwa mereka sedang diadili atas kasus pembunuhan, dan memulai persidangan dengan bahasa mereka yang Jen dan kawan-kawan tidak paham sama sekali. Di sana hanya Jen yang boleh bicara dan jika tidak paham dia boleh bertanya pada Edith, dan jika yang lain berbicara maka orang yang berbicara akan kehilangan lidah, dan ketua meminta pria bernama Hobbs untuk menjelaskan. Hobbs ternyata sudah melihat Jen dan kawan-kawan saat masih di bawah dan yang dilempari botol oleh Adam adalah Hobbs. Kemudian ketua meminta pria bernama Morgan untuk memberitahu apa yang dia lihat. Ternyata dia adalah orang yang sudah membawa Adam bersama saudaranya yang sudah dibunuh Adam, bernama Samuel. Saat itu dia sedang berburu kijang namun dia menemukan Adam terkena jebakan dan terluka sampai pingsan, dan akan membawa Adam turun dari gunung, dan berencana meninggalkan Adam di tempat di mana Adam bisa ditemukan. Namun Adam malah membunuh Samuel. Jen mengatakan bahwa mereka tidak tahu, karena mereka berpakaian aneh, dan ternyata pakaian itu adalah pakaian berburu mereka supaya binatang tidak mengenali mereka. Ketua bertanya apa benar Adam membunuh Samuel, namun Jen berbohong untuk melindungi temanya, dan jasad Samuel dibawa ke depan mereka. Ketua akhirnya memanggil Ruti dan menanyakan siapa yang membunuh Samuel, dan Ruti menunjuk Adam. Jen berusaha menjelaskannya bahwa Adam melakukan itu karena ketakutan, namun Adam malah berusaha melepaskan talinya dan memberontak. Dengan menjadikan Ruti sebagai sanderanya, Adam mengancam untuk segera melepaskan teman-temannya, namun saat Adam lengah, Ruti menusuk Adam. Dan ketua memutuskan Darius, Jen dan Louis bersalah karena sudah berbohong, dan akan dihukum di ruangan kegelapan. Selanjutnya, mereka dibawa ke sebuah ruangan lain dan saat karung yang menutupi kepala mereka dibuka, mereka melihat Adam sudah diikat di sebuah papan. Ketua bertanya bagaimana Adam membunuh Samuel, dan Jen akhirnya mengatakan bahwa Adam memukul kepala Samuel. Ketua sudah membawa kayu yang Adam gunakan dan akan memukul Adam, namun Jen berusaha mencegahnya dan mengatakan Jen bisa membantu mereka untuk mendapatkan uang ataupun yang lainnya, namun ketua mengatakan mereka bisa melakukannya sendiri dan tak butuh apapun dari mereka, dan ketua langsung memukul Adam sampai kepalanya hancur. Louis, Jen dan Darius dibawa ke ruangan hukuman mereka. Di ruang kegelapan yang mereka sama sekali tidak akan melihat apapun. Karena ketakutan, Louis berusaha kabur namun mereka masih bisa menangkap Louis. Setelah itu ketua menancapkan besi panas di kedua bola mata Louis, dan memasukkan Louis ke dalam ruangan gelap itu. Dan saat Darius akan dieksekusi, Jen mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan Jen dan Darius untuk bekerja dengan mereka. Darius bisa merancang rumah dan lingkungan, dan mereka bisa menggunakan Jen untuk diperistri bagi pria belum menikah,
dan Jen akan melahirkan anak mereka. Jen melakukan ini supaya dia dan Darius bisa tetap hidup. Edith langsung mengecek tubuh Jen, dan mereka setuju dengan apa yang Jen tawarkan, dan mereka resmi menjadi anggota dari pemukiman aneh ini. Jen dan Darius sudah resmi jadi warga di sana. Darius disambut baik oleh laki-laki di sana, dan Jen dibawa Edith ke sebuah ruangan kamar pribadi buat Jen, dan ternyata di sana ada ketua, dan ketua mengatakan bahwa dia sudah tidak mempunyai istri selama setahun. Jen bertanya apakah dia bisa pergi, namun ketua pasti tidak akan membiarkan Jen pergi. Dan setelah itu, Jen membawa ketua ke ranjang dan di sana mereka mantap-mantap. Ayah Jen semakin khawatir, karena tak kunjung mendapatkan kabar dari putrinya, dan akhirnya memutuskan untuk ke Appalachian, untuk mencari Jen. Dia bertemu dengan pemilik hotel. Pemilik sudah memberitahu untuk Jen tetap berada di jalur pendakian, dan pemilik hotel memberitahu ayah bahwa ada orang-orang aneh yang tinggal di gunung, yaitu fundamen yang sudah tinggal di sana sejak Amerika runtuh, dan siapapun yang terjebak di sana tidak akan kembali. Dan saat akan pulang ayah tiba-tiba digebuki oleh sekelompok pria. Di sana ada Nate, dan memberitahu bahwa putrinya sudah mati. Ayah dipukuli hingga babak belur. Mendengar perkataan orang-orang itu, ayah memutuskan untuk mendaki jalur Appalachian untuk mencari Jen sendiri. Pemilik hotel melihatnya dan akhirnya menawarkan bantuan, karena ayah tidak bisa dilarang. Pemilik hotel meminta dua pria pemburu handal Ed dan Kup untuk menemani ayah mencari Jen. Ayah memberikan uang pada pemuda itu dan memintanya untuk berangkat sekarang. Ayah sudah membawa perlengkapan. Pemuda itu mau membantu ayah karena ia membutuhkan uang dan ia tak menyukai orang-orang fundamen. Mereka berangkat menyusuri hutan. Sebagai pemburu handal, Ed sudah tahu jebakan-jebakan yang dipasang orang-orang fundamen untuk mengusir orang asing. Mereka lanjut jalan. Namun saat Ed jalan, dia masuk ke lubang jebakan. Kup berusaha menarik Ed tapi dia tidak salah bahwa di atasnya ada jebakan. Kup tak sengaja menyentuh tali jebakan dan akhirnya Kup dan Ed tertimpa jebakan itu dan tewas. Ayah mengambil perlengkapan mereka dan tetap melanjutkan perjalanan. Ayah berjalan sangat jauh tapi belum menemukan apapun. Sampai akhirnya malam tiba, ayah masih terus berjalan, dan dia bertemu orang bertopeng kambing. Mereka langsung membawa ayah ke pemukiman dan ternyata yang membawa ayah adalah Darius. Semua orang-orang fundamen langsung mengelilingi ayah. Ayah sangat kebingungan. Dia bertanya di mana putrinya sambil mengancam menggunakan pistol, namun tiba-tiba ada orang yang memanah ayah dan itu adalah Jen. Jen langsung mendekati ayahnya dengan ekspresi datar, dan ketua mengatakan bahwa Jen bukan anaknya lagi. Sekarang Jen adalah istrinya. Ayah dihukum karena melakukan penerobosan, dan akan dihukum di ruang kegelapan besok paginya, dan ayah akhirnya dikurung di sebuah sumur kecil. Saat sedang tidur, ketua bertanya apakah Jen baik-baik saja melihat ayahnya, namun Jen mengatakan bahwa dia sudah menentukan pilihannya dan dilanjutkan dengan mantap-mantap. Setelah itu Jen datang menemui ayahnya, meminta ayahnya untuk tetap tenang karena waktu mereka tidak banyak. Jen melarikan diri bersama ayahnya, karena jika tidak maka ayahnya akan dihukum seperti Louis. Di jalan Jen ketahuan dan ternyata itu Darius. Jen mengajak Darius untuk pergi namun Darius tidak mau, karena sekarang Darius adalah milik fundamen. Darius mempersilahkan Jen pergi dan Jen akhirnya meninggalkan Darius. Sayangnya saat sampai di gerbang, gerbangnya dikunci tidak seperti biasanya. Ruti melihat Jen, dan Jen mengatakan bahwa dia harus pergi. Jen meminta ditunjukkan jalan oleh Ruti yang sering menyelinap di hutan, dan Ruti mau menunjukkan jalannya. Jen mengajak Ruti jika Ruti ingin pergi namun Ruti tidak mau, dan tiba-tiba ada Morgan datang membawa tahanan. Jen langsung menembak Morgan dan langsung mengambil obor, dan berjalan menyusuri lorong. Dan ternyata lorong itu adalah tempat orang-orang dihukum. Orang-orang yang dihukum di sana sudah tidak mempunyai mata lagi dan hidup seperti zombie. Jen akhirnya bertemu Louis, dan Jen langsung menembak Louis supaya Louis tidak menderita lagi. Dan saat mereka sudah berhasil keluar tiba-tiba Edith datang dan menyerang Jen. Edith menyerang kepala Jen. Namun Jen berhasil menjatuhkan dirinya dan Edith pun pingsan. Ian langsung kembali mencari ayah. Namun tiba-tiba Hobbs datang dan langsung menyerang Jen.
Yan berhasil melawan Hobbs dan menusuknya tanpa ampun sampai kepala Hobbs hancur. Ayah masih mencari di mana putrinya, namun Edith tiba-tiba datang, dan untungnya ayah sigap dan langsung menembak Edith. Ayah akhirnya bertemu Jen. Ayah menggendong putrinya yang sudah lemas. Tak lama kemudian ada satu orang bertopeng kambing datang. Ayah dan Jen bersembunyi sambil mengikat luka ayah. Tiba-tiba orang fundamen itu menyerang mereka. Peluru ayah habis dan Jen langsung memanah orang fundamen itu. Mereka lari dan di tengah jalan mereka bertemu Nate dan kawan-kawan Jen hampir memanah mereka. Namun ternyata mereka datang untuk menyelamatkan Jen. Karena mereka sudah berusaha membantu ayah dengan memukuli ayah supaya ayah pergi. Namun ayah tetap naik. Nate sangat membenci orang-orang fundamen karena dia kehilangan keponakannya 6 tahun lalu, dan sama sekali tidak berhasil menemukan jasadnya. Nate ingin sekali menghabisi orang-orang fundamen. Nate mengajak mereka untuk segera turun. Namun tiba-tiba orang fundamen datang menyerang Jen dan mengenai satu teman Nate. Nate dan kawan-kawan langsung menyerang orang itu. Orang fundamen hampir menghabisi Yan namun ayah berhasil menyerang orang itu dari belakang. Ayah langsung menggendong Jen dan naik ke mobil. Ada satu orang fundamen datang namun Nate melemparkan bensin ke depan orang itu sampai tak bisa lewat, dan ternyata itu adalah ketua. Jen ayah dan lainnya berhasil kabur. Jen akhirnya berhasil selamat walaupun keempat temannya meninggal, dan kekasihnya sekarang menjadi warga fundamen. Jen kembali hidup normal, dia bertemu ayah, mereka seakan tidak percaya mereka bisa selamat. Jen mengajak ayahnya untuk menonton film dan makan pizza nanti saat ayah pulang. Jen pulang ke rumah dan di rumahnya sudah ada ketua fundamen dan Ruti. Ketua dan Ruti akan membeli rumah di daerah Yan. Jen sangat terkejut melihat mereka. Dan ternyata Jen sedang hamil, mengandung anak ketua. Jen pergi ke toilet, dan Jen mengambil pisau. Jen kembali dan langsung menyuruh ketua pergi. Namun ketua menyuruh Jen menyingkirkan pisaunya atau ketua akan membunuh keluarga Jen. Ketua meminta Jen kembali ke fundamen. Jen langsung menyerang ketua, namun ketua berhasil menangkisnya dan langsung membunuh ibu dan adik-adik Jen. Jen langsung menusuk kepala ketua. Namun dia sadar semua keluarganya mati, dan Jen tersadar dari khayalan. Ya semua itu masih khayalan Jen. Jen tersadar dan meminta ibu dan adik-adiknya pergi meninggalkan ruangan. Ketua meminta Jen kembali ke fundamen. Jen akhirnya mau, asalkan ketua berjanji tidak akan menyakiti keluarganya dan tidak akan pernah kembali lagi. Ketua berjanji dan Jen akhirnya kembali ikut ketua ke fundamen. Jen naik mobil yang sudah disiapkan oleh orang-orang fundamen. Namun tak lama berjalan mobil itu oleng, dan ternyata di dalam mobil Jen menghabisi orang-orang itu, dan yang tersisa hanya Ruti, dan Jen kembali ke rumahnya.